Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Sadiq Wibisana. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan-pendahuluan dari materi kami. Oke, masuk ke slide yang pertama. Itu ada tentang tembaga. Tembaga itu paling umum itu kita jumpai atau biasa terletak di kerak bumi sebagai mineral tembaga besi sulfida dan tembaga sulfida. Contohnya itu ada banyak, ada CuFeS2, CuSFeS4, dan kalkosit. Nah, konsentrasi mineral ini sangat rendah. Biji tembaganya itu biasanya mengandung hanya 0,5% Cu jika ditambang terbuka dan 1% hingga 2% Cu jika ditambang bawah tanah. Logam tembaga murni dihasilkan dari biji ini dengan cara konsentrasi, peleburan, dan juga pemurnian. Itu ada proses-proses dari pengolahan tembaga sendiri. Yang pertama itu ada extracting copper from copper iron sulfate ores. Nah, ini sekitar 80% tembaga dari biji dunia berasal dari biji CuFeS, mineral CuFeS tidak mudah larut dengan larutan air, sehingga sebagian besar ekstraksi ini tembaga dari mineral ini bersifat pyrometallurgi. Yang kedua ada yang namanya hydrometallurgical extraction of copper. Nah, sekitar 80% tembaga dari biji diperoleh melalui flotasi, peleburan, dan juga pemurnian. 20% lainnya diperoleh secara hidrometallurgi. Nah, yang ini. Yang ketiga ada melting and casting cathode copper. Nah, langkah pertama dalam membuat produk dari electrofine dan electron copper adalah peleburan dan pengecoran. Baik, perkenalkan, nama saya Tubagus Alul Maulana dengan PM 33341800014. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan mineral pada produksi tembaga secara umum. Nah, proses pengolahan mineral itu terdiri dari komunisi, konsentrasi flotasi, dan drying atau pengeringan. Pada komunisi itu ada crushing dan grinding. Di sini kita akan mengubah bentuk bongkahan biji yang besar menjadi butiran-butiran yang halus dalam bentuk selari atau bubur konsentrat. Nah, selanjutnya masuk ke tahap flotasi atau pengapungan. Pada tahap flotasi ini kita akan memisahkan mineral berharga dari pengotornya dengan cara membedakan mineral yang bersifat hidrofobik, tidak suka air, dengan mineral yang bersifat hidrofilik atau suka air. Selanjutnya konsentrat tersebut dikeringkan melalui proses drying hingga kandungan airnya hanya 9%. Mineral berharga mineral yang tidak bernilai ekonomi, dia tertinggal di dasar sel flotasi tersebut yang kemudian akan dibuang menuju tempat areal pembuangan atau tailing dam. Pada umumnya konsentrat tembaga ini mengandung beberapa unsur dengan kisaran kadar 30% Cu, 30 ppm Au, 50 ppm Ag, 30% sulfur, 25% Fe, dan 15% G mineral. Nah, selanjutnya akan dilebur dan dimurnikan. Ya, pada bagian roasting, biji terkonsentrasi kemudian di roasting dalam tungku antara 500 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius dengan kehadiran udara panas yang mengandung juga O2 dan N2. Belerang dioksidasi menjadi SiO2, kemudian kotoran As, Sb, Bi, Pb, selenium, dan tellurium dihilangkan sebagai oksida yang mudah menguap. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, pengotor-pengotor seperti arsenik dan lain-lain ini adalah merupakan pengotor yang sangat berbahaya dan sifatnya adalah dia dapat kembali ke mat, tidak menyatu dengan slag yang dibuang selanjutnya. Maka dari itu senyawa-senyawa tersebut harus dihilangkan dari mat tersebut karena akan merugikan produksi tembaga. Kemudian tembaga sulfida dan besi sulfida lebih lanjut dioksidasi menjadi oksida-oksida. Reaksinya adalah sebagai berikut.
Ya, di sini selanjutnya adalah membahas smelting. Peleburan biji yang telah di roasting sebelumnya akan dicampur dengan kokas dan silika pasir atau SiO2 dan dimasukkan ke dalam blast furnace dengan suhu 1200 derajat Celcius. Kemudian ditiupkan udara panas yang mengandung O2 dan N2 melalui tuyer agar menghasilkan suatu ferrous silikat atau FeSiO3. Nah, reaksinya bisa kita lihat di sini. FeSiO3 yang terbentuk akan mengapung di atas matte karena di situ massa jenisnya lebih rendah dibandingkan matte. Kemudian matte yang dihasilkan adalah 60% Cu. Di sini bisa kita lihat juga diagram termodinamikanya. Di sini menggambarkan bahwasannya kalau misalkan pada tekanan oksigen sekian dan temperatur sekian, kapan terbentuknya Cu 2S dan kapan terbentuknya terak FeSiO3. Di sini adalah skema dari reaksi yang terjadi pada blast furnace. Selanjutnya adalah proses Bessemerization atau dalam converter slag. Logam tembaga diekstraksi dari matte cair melalui bessemerisasi matte, dihasilkan oleh konverter Bessemer melalui udara dari tuyers. Udara yang diluapkan adalah udara yang mengandung N2 dan O2. Semburan udara mengubah CO2OS atau kalkosit menjadi cuprit yang bereaksi dengan kalkosit yang tersisa sehingga menghasilkan tembaga cair. Kemudian tembaga cair ini mengandung Cu kurang lebih berkisar 99% sebelum melalui tahap refining. Nah, tembaga yang diperoleh tembaga peroleh itu disebut sebagai tembaga blister karena ketika membeku SiO2 yang tersembunyi dalamnya lolos dari produksi blister pada permukaannya. Nah, slag yang dihasilkan pada ini juga harus diperhatikan. O2 dan E2 yang ditiupkan dari tuyer akan mengikat berikatan dengan senyawa-senyawa slag, kemudian menjadi oksida-oksida. Dalam proses bessemerization ini dihasilkan juga Cu atau molten matte yang berada di bawah. Kemudian hasil buangan yang dihasilkan itu berupa udara SO2 yang dibuang lewat atas dari furnace tersebut. Kemudian tuyers ini ditiupkan melalui tengah-tengah dari furnace tersebut atau dari dalam molten matte tersebut, tidak dari atas. Nah, di sini juga ada proses bagaimana reaksi terjadi selama bessemerization atau converter slag. Selanjutnya adalah akan membahas tentang slag atau terak. Slag akan terbentuk menjadi polyion yang terdiri atas senyawa-senyawa oksida yang terkandung dalam biji tersebut. Kemudian polyion ini memberikan viskositas tinggi terak asam. Terak asam juga membuat kelarutan rendah dan oksida asam lainnya. Jadi oksida asam ini akan mengakibatkan viskositas slag ini menjadi rendah. Kemudian ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuatan tembaga karena pengotor yang membentuk oksida asam, contohnya seperti As2O3, Bi2O3, dan Sb2O3, tidak akan dibuang dalam terak, melainkan akan terperangkap dalam matte sehingga dapat merugikan atau tidak mengurangi kemurnian dari hasil tembaga yang diperoleh. Di sini kita lihat skemanya. Dampak oksida basa pada struktur polisilika dalam terak menambahkan oksida basa seperti CaO dan MgO akan melepas rantai-rantai ikatan oksida tersebut, sehingga akibatnya adalah mengurangi titik lebur dari slag tersebut dan viskositas teraknya juga jadi tinggi dan tidak rendah, sehingga saat diturunkan atau dikeluarkan dari tap hole itu akan lebih mudah. Selanjutnya adalah slag pada proses peleburan. Slag pada proses peleburan ini harus diperhatikan viskositasnya, karena seperti kita ketahui bahwasanya kalau viskositas itu rendah maka akan sulit dikeluarkan dan akan menyatu dengan molten metal atau molten copper. Maka dari itu viscosity ratio diperhitungkan seperti perhitungan di slide ini. Nah, slag yang terjadi ini banyak digunakan pada bahan konstruksi bermacam-macam seperti
GBS blast furnace dari tanah terap, kemudian MK metakolin, PC semen Portland, PFA atau abu bahan bakar bubuk, dan SF asap silika. Nah, diagram Turner ini, pada diagram Turner di sini menggambarkan fungsi-fungsi komposisi slag yang berfungsi untuk berbagai macam tujuan lainnya. Kemudian gambar pada satunya lagi ini, flux ditambahkan berupa SiO2 menghasilkan matte berupa Cu2S dan FeS. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang karakteristik dan komposisi slag. Karakteristik slag yang dihasilkan adalah berat jenis slag pada peleburan berkisar antara 3,3 hingga 3,7 centipoise menurut Utigar tahun 1994. Kemudian tegangan permukaan slag peleburan adalah berkisar 0,35 hingga 0,45 N per M atau Newton per meter dari Nakamura et al. 1988. Kemudian konduktivitas listrik slag sangat bergantung pada suhu, mulai dari peleburan dan konversi suhu antara 5 hingga 20 per ohm cm. Kemudian gambar di samping adalah menjelaskan tentang bagaimana slag ini bergantung terhadap temperatur, pengaruh suhu dan komposisi pada viskositas FeO, Fe23 dan SO2 terak. Viskositas akan meningkat dengan meningkatnya persen SiO2 dan viskositas dinyatakan dalam kilogram per meter second dibagi 1000. Hubungan persen Cu di slag dengan di matte digambarkan pada grafik di bawah ini. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat pada angka mass persen Cu in matte atau Cu dalam matte ini sebesar 60% hingga 100% mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau cukup tinggi. Nah, keadaan seperti ini harus dihindari karena dengan tingginya mass persen Cu di dalam slag akan membuang Cu di dalam slag tersebut dan mengurangi nilai ekonomis dari proses ekstraksi tembaga tersebut. Kan seperti kita ketahui bahwasanya kalau misalkan produksi tembaga itu jangan sampai Cu yang di dalam slag itu kita buang sebanyak-banyaknya, melainkan kita harus meminimalisir Cu yang terbuang dalam slag tersebut. Kenalkan, saya Tori Sabri Dewantara dengan NPM 333418822. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari slag tembaga. Untuk karakteristik dari slag tembaga dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisik maupun secara kimia. Untuk secara fisik, karakteristik dari slag tembaga itu memiliki bentuk pipih dan runcing atau tajam, serta sebagian besar slag tembaga itu memiliki kandungan oksida besi dan silikat. Kemudian untuk karakteristik secara kimiawi dari slag tembaga atau komposisi kimianya terdiri dari beberapa senyawa, di antaranya yaitu yang pertama fustit atau FeO dengan kadar komposisi 68,29%. Yang kedua itu kuarsa atau SiO2 dengan kadar komposisi 25,84%. Yang ketiga alumina Al2O3 yaitu 0,22%. Yang keempat kapur tohor atau CaO dengan kadar komposisi 0,15%. Yang kelima itu ada magnesium oksida atau MgO dengan kadar komposisi 0,2%. Yang keenam itu ada natrium oksida atau Na2O dengan kadar komposisi 0,58%. Yang ketujuh ada kalium oksida atau K2O dengan kadar komposisi 0,23%. Yang kedelapan ada mangan 3 oksida atau Mn2O3 dengan kadar komposisi 0,22%. Yang ke-9 itu ada rutil atau TiO2 dengan kadar komposisi 0,41%. Yang ke-10 itu ada tenorit atau CuO dengan kadar komposisi 1,2%. Yang ke-11 itu ada loss on ignition atau senyawa hilang dalam pembakaran dengan kadar komposisi 6,59%.
Dan yang terakhir yaitu insoluble residue atau residu tidak larut dengan kadar komposisi 14,88%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait karakteristik dari slag tembaga. Terima kasih. Untuk menurunkan kadar CO dalam slag, kita dapat melakukan hal-hal seperti di bawah ini. Memaksimalkan nilai konsentrat. Semakin sedikit geng dalam konsentrat, semakin sedikit silika yang diperlukan untuk fluksinya dan semakin sedikit pula terak yang dihasilkan. Namun, peningkatan kadar konsentrat dapat terjadi dengan mengorbankan penurunan pemulihan CO dalam konsentrator. Kemudian yang kedua adalah menambahkan lebih sedikit flux. Menambahkan sedikit flux akan mengurangi massa terak yang diinginkan dan menurunkan viskositasnya, membuat pengendapan lebih mudah juga yang diinginkan. Namun, itu juga akan meningkatkan aktivitas PeO dalam terak yang mengarah ke Cu2O lebih terlarut oleh reaksi yang tidak diinginkan dan lebih banyak magnetit dan juga tidak diinginkan dalam proses. Kemudian dalam konsentrasi Cu in slag diminimalkan dengan pertama memaksimalkan fluiditas terak, terutama dengan menghindari Fe3O4 yang berlebihan dalam terak dan dengan menjaga terak tetap panas. Jadi terak yang dihasilkan Fe3O4 itu tidak boleh hingga berlebihan gitu. Dan fluiditas teraknya itu harus dijaga agar tidak terbuang Cu yang terbawanya. Kemudian menyediakan cukup SiO2 untuk membentuk met dan fase terak yang berbeda. SiO2 atau flux yang dimasukkan itu harus cukup dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan agar tidak terbuang Cu yang terdapat di dalam slag tersebut. Kemudian menyediakan zona tenang besar di tungku peleburan, lalu menghindari lapisan terak yang terlalu tebal, dan juga menghindari mengetuk met dengan terak. Kokas juga dapat ditambahkan ke tungku peleburan untuk mengurangi Fe3O4 menjadi FeO. Jadi kesimpulannya itu kita harus mengurangi kadar slag yang dihasilkan. Tetapi juga jangan sampai kalau misalkan slag itu terdapat Cu yang berlebih atau terbawa hingga kebuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron, NPM 1730. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang refining of copper. Penggunaan elektrolisis yang sangat menarik adalah pada pembersihan dan pemurnian tembaga. Ketika mulai dipisahkan dari biji tembaga, kemudian kandungan logam tembaga kira-kira 99%. Sisanya terutama terdiri dari besi, perak, emas, dan platina. Dalam proses pemurnian tembaga yang dimurni digunakan sebagai anoda dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan tembaga sifat sebagai elektrolit. Ketika terjadi elektrolisis, hanya tembaga dan logam aktif lainnya seperti besi atau seng yang dapat dioksidasi dalam larutan tersebut. Perak, emas, dan platina tidak larut dan mengendap di dasar sel. Pada katoda, hanya zat yang sangat mudah direduksi, Cu2+ yang dapat menjadi elektron, jadi hanya tembaga yang mengendap. Hasil akhir dari elektrolisis adalah tembaga pindah dari anoda ke katoda, sedangkan Fe dan Zn tinggal dalam larutan sebagai Fe12 dan Zn12. Endapan lumpur perak, emas, dan platina dikeluarkan dari sel, kemudian dijual dengan harga yang dapat menutupi biaya listrik yang dibutuhkan untuk elektrolisis ini. Sebagai hasilnya, pemurnian logam tembaga kira-kira kemurniannya 99,96% relatif tidak mahal. Dengan demikian, biaya total produksi tembaga cukup memadai